Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu kembali dengan saya Ruslan Ramli, dosen pengampu mata kuliah Art dan Cultural Reporting. Kali ini adalah pertemuan keempat dengan materi penulisan feature. Seperti kita tahu bahwa di media tentu ada beragam tulisan atau artikel, satu di antaranya adalah feature. Nah, semua pasti sudah familiar dengan feature. Sebab feature sebenarnya sering kita lakukan. Meskipun itu tidak sistematis atau tidak kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya melakukan penulisan feature. Nah, apa yang dimaksud dengan feature? Feature adalah sebuah tulisan hasil reportase tentang suatu objek atau peristiwa yang menyajikan beragam informasi ataupun edukasi kepada pembaca. Jadi, feature sebenarnya aktivitasnya sama dengan menulis berita, yaitu hasil reportase. Bedanya lebih kepada gaya penulisan. Kalau berita, penulis akan terikat dengan fakta yang memang harus apa adanya, kemudian sangat rigid dengan konsep 5W1H, maka feature ini lebih dinamis. Feature lebih fleksibel. Makanya kemampuan untuk menulis feature lebih mudah bagi orang-orang yang punya imajinasi yang tinggi. Bagi penulis yang punya kekayaan bahasa yang kuat, punya diksi yang tinggi. Nah, tentu feature karena berangkat dari sebuah reportase, maka ada tahapan-tahapan bagaimana sebuah feature bisa diselesaikan. Yang pertama tentu disebut dengan reportase. Apa itu reportase? Ya, kegiatan atau melakukan perjalanan yang menemukan peristiwa di lapangan. Reportase tidak sekedar turun lapangan, tetapi bagaimana reportase itu menemukan sebuah peristiwa yang kemudian menjadi bahan bagi penulis di dalam menuangkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, data apa yang diperoleh. Jadi reportase adalah langkah awal di dalam menulis feature. Persoalannya kemudian, reportase itu kadang berlalu begitu saja karena penulis tidak mampu menemukan hal yang menarik. Padahal reportase itu adalah media untuk menemukan apa yang menarik dalam liputan kita. Tentu menarik di sini bukan buat kita, tetapi kita mewakili pembaca. Sesuatu yang kecil mungkin menjadi besar kalau ditulis dengan baik. Berikutnya adalah membangun alur. Kita sudah reportase, kita menemukan hal yang menarik. Tidak berhenti di situ, tetapi bagaimana kita mengembangkan sebuah alur. Tentu ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Jangan kita punya awal tapi nggak tahu endingnya seperti apa. Berikutnya adalah memberikan penekanan sebagai jualan. Jadi inilah yang kita sebut dengan angle.
Dari serangkaian reportase itu, ada yang punya nilai lebih, ada yang punya nilai jual. Itu yang harus kita temukan. Itulah nanti yang jadi jualan buat kita kepada pembaca. Berikutnya adalah kita harus punya data. Tidak sekedar data yang kering, tetapi bagaimana data itu kaya sehingga kita kemudian tidak berimajinasi. Kita menuangkan apa yang kita dapat sesuai dengan data yang kita catat, data yang kita peroleh. Kemudian barulah kita membuat artikel yang tentu berawal dari intro dan berakhir dengan penutup. Ya, seperti itu langkah yang bisa kita lakukan ketika ingin menulis feature. Nah, adakah hal-hal penting lainnya? Ya, pasti ada. Kita butuh dokumentasi. Dokumentasi bukan sekedar gambar, bukan sekedar video, tapi catatan-catatan yang berasal dari narasumber, yang berasal dari lapangan. Kemudian kalau memungkinkan, ya perlu observasi. Tetapi ini kadang agak sulit karena keterbatasan. Tidak mungkin kita ingin meliput Bromo, observasi dulu. Langsung turun lapangan, observasi sekaligus langsung hunting. Kemudian wawancara. Jadi wawancara ini akan menambah bobot dari tulisan kita. Kita ingin mendapat apa pandangan dari warga lokal, bagaimana kisah, bagaimana cerita yang ada di lapangan, kita konfrontir kepada narasumber. Tentu yang berkompeten, tentu yang tahu persoalan. Tidak sekedar wawancara, tetapi menemukan orang-orang yang tepat. Berikutnya adalah bagaimana proses wawancara itu. Jangan sekedar wawancara yang lewat begitu saja, sebab wawancara juga punya adab. Wawancara juga punya etika. Jangan langsung ngomong, jangan langsung bertanya. Maka awalilah dengan perkenalan. Siapa kita? Untuk apa kita bertanya? Kemudian kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, tidak langsung gerasa gerusu bertanya, tetapi melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kalau orang lagi berdiri, jangan kita duduk. Kalau orang duduk, jangan kita berdiri. Perlu adaptasi. Kemudian mengawali pertanyaan, jangan yang serius. Awalilah dengan yang ringan-ringan dulu. Kemudian intonasi harus bersahabat. Jangan seakan-akan marah, jangan membentak, tetapi intonasinya enak didengar. Orang merasa senang, orang merasa diskusi biasa. Kemudian pertanyaannya bersahabat. Jangan pertanyaan yang nyeleneh. Bertanyalah yang datar-datar saja, jangan langsung yang analisis. Jangan membuat narasumber kita merasa diinterogasi. Berikutnya adalah jangan merasa hebat. Jangan karena Anda tinggal di Jakarta, Anda mahasiswa, ketemu orang di desa, ketemu orang di pegunungan, lantas merasa sudah jago. Ya, kita tetap pihak yang butuh informasi. Kemudian jangan pakai pertanyaan yang tertutup.
Pakailah pertanyaan-pertanyaan yang mudah dicerna, yang tidak memerlukan pemikiran. Pakai bahasa yang mudah dipahami. Berikutnya, jadilah pendengar yang baik. Namanya kita bertanya, maka kita memerlukan jawaban. Nah, jawaban itulah yang kita simak. Tidak harus dengan menyela, tidak dengan harus memotong. Kebiasaan kita dengan ketemu kawan menjadi tanya jawab, padahal pada konteks ini kita ingin menyerap banyak informasi. Kemudian bertanya, baru cari jawabannya. Kita bertanya, sudah menemukan jawabannya, nah, barulah poin-poin penting itu kita catat. Apa yang menjadi hal baru buat kita catat sehingga ada yang terekod. Kemudian menjadi teman bicara yang baik. Kita menjadi sahabat buat dia, kita menjadi menciptakan kehangatan di dalam berkomunikasi. Kalau ada yang kurang jelas, tanya ulang. Ada yang masih kurang, tanya lagi. Nah, kalau sudah dianggap cukup, maka periksalah data-data itu. Apakah ada yang tertinggal? Apakah ada yang tercecer? Kalau lengkap, maka kita akhiri. Jadi kita juga harus tahu waktu. Jangan taunya wawancara berjam-jam gitu. Kalau memang 30 menit cukup, ya selesai. Kalau memang 15 menit cukup, ya selesai. Kalau hanya perlu 5 menit, ya nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita cari, kita peroleh. Nah, kalau dianggap penting, ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih jauh, mintalah nomor telepon dan mohon izin untuk menghubungi jika ada yang diperlukan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.